Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Legend Programmer dengan saya Denny Husni Fahri Rijal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Microservice Part 1, melangkah ke masa depan dengan microservice dan cloud native. Berbicara mengenai microservice, sebenarnya kita berbicara mengenai sebuah harapan yang tinggi terhadap suatu metodologi dan arsitektur yang dapat menghasilkan sebuah software dengan quality yang jauh lebih baik apabila kita bandingkan dengan kualitas atribut dari aplikasi yang sebelumnya. Kita mengharapkan aplikasi yang kita buat dengan metodologi arsitektur microservices ini menghasilkan aplikasi dengan tingkat ketersediaan yang jauh lebih tinggi, aplikasi dengan tingkat scalability, reliability, serta performance yang cukup sangat meningkat tajam. Akan tetapi pada kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata migrasi dari software lama kita ke dalam microservices ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Proses migrasi dari arsitektur lama kita, atau kita sebut sebagai arsitektur monolit, ke dalam arsitektur microservices ini membutuhkan effort yang cukup sangat tinggi. Prosesnya membutuhkan tingkat kesabaran, konsistensi, dan pengetahuan yang cukup sangat signifikan untuk dimiliki oleh para manajemen dan tim member tentunya. Dalam kehidupan sehari-hari saja terdapat dua kubu yang memandang microservice ini dengan cukup sangat ekstrim. Satu kubu memandang microservice ini hanya dari sisi teknikal saja. Mereka benar-benar memandang microservice hanya sebuah proses teknikal saja. Satu kubu yang lain, mereka memandang microservice ini hanya sebagai bagaimana cara mereka memanage, mendistribusikan, dan memonitoring tim. Padahal sebenarnya microservice itu adalah gabungan antara technical dan gabungan antara atribut-atribut non-technical. Apabila dua sisi ini dapat kita gabungkan dengan baik, maka proses migrasi dari monolit ke microservice akan berjalan dengan lancar dan aplikasi yang kita migrasi akan selesai sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dengan demikian, latar belakang dari pembuatan video pertama mengenai microservice ini adalah sebagai berikut. Pertama, masih banyak organisasi yang telah memulai memigrasi aplikasi mereka ke microservice, tetapi masih belum merasakan manfaat yang seharusnya didapatkan dari software yang sudah mereka migrasikan menggunakan arsitektur microservice ini. Kedua, banyak organisasi memulai menggunakan microservice namun tidak mendapatkan dukungan penuh dari semua stakeholder dan tim yang terlibat. Ketiga, terdapat sebuah pandangan yang salah terhadap microservice ini, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan. Dalam tataran pandangan aja atau paradigma aja kan terdapat dua cara pandang yang cukup sangat ekstrim. Keempat, rata-rata implementasi yang dilakukan ketika mereka migrasi dari monolit ke microservice, mereka kurang pengetahuan sehingga implementasinya
yang mereka lakukan menjadi kurang tepat. Kelima, ini banyak sekali organisasi yang mengalami, yaitu mereka menghentikan penggunaan microservice atau proses migrasi ke microservice itu di tengah jalan. Setelah mereka bertahun-tahun melakukan migrasi, ternyata karena suatu hal yang cukup sangat signifikan, mereka menghentikan pengerjaan migrasinya dan kembali menggunakan monolit mereka. Keenam, banyak yang menganggap bahwa penggunaan atau proses migrasi microservice ini mudah. Padahal sebaliknya, terutama dalam proses migrasi, microservice ini cukup sangat sulit. Ketujuh, terakhir, mungkin ini adalah misi dari kami, membantu menyebarkan pengalaman dan pengetahuan mengenai microservice agar lebih banyak individu dan perusahaan yang dapat merasakan manfaatnya. Berikut adalah fakta saya mengenai microservices berdasarkan dari pengalaman saya selama ini migrasi dari monolit ke microservice. Pertama, saya sendiri telah mengalami sekitar mungkin 5 kali migrasi dari monolit ke microservice, dan alhamdulillah semuanya berhasil naik ke production. Kedua, 4 dari proses migrasi tersebut sudah selesai, artinya memang sudah semuanya proses migrasinya sudah ada di production. Sementara satu proses migrasi ini masih berlangsung. Walaupun memang sudah ada beberapa service-service yang naik ke production dan digunakan, tetapi secara keseluruhan proses migrasinya memang masih berlangsung. Ketiga, kelima migrasi tersebut, 2 diantaranya ini sangat berhasil. Sangat berhasil baik itu dari sisi technical maupun dari sisi bisnis. Kenapa? Karena dari sisi bisnis mereka mendapatkan dampak yang positif, dampak yang cukup sangat signifikan dari hasil proses migrasi ke microservice ini. Keempat, ini ada satu proses migrasi yang saya hadapi waktu itu, memiliki tantangan yang cukup sangat berat, bahkan terancam proses migrasinya itu gagal. Terancam mungkin akan hasil dari proses migrasi ini, software yang kita migrasikan ini tidak bisa digunakan oleh tim bisnis atau oleh perusahaan. Kelima, proses migrasi lainnya ini berhasil digunakan di production. Artinya secara teknis memang naik ke production, namun tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari manajemen dan tim bisnis. Tim bisnis masih kurang optimal menggunakan fitur-fitur yang kita hasilkan dari migrasi microservice ini. Jadi meskipun dari sisi inisiatif teknis berhasil, tetapi dari segi bisnis tidak bisa menggunakannya secara optimal. Akibatnya ya dari segi bisnis pun tidak ada impact yang cukup sangat signifikan dari proses migrasi kita. Berikut adalah rencana pembahasan kita mengenai microservice ini ya. Kira-kira ada sekitar 7 materi atau 7 video akan dibuat untuk membahas microservice ini. Pada video pertama, yaitu video yang sekarang lagi teman-teman lihat, kita akan berdiskusi atau membicarakan mengenai pengertian dari microservice. Jadi kita akan bicara fundamental dari microservice itu seperti apa. Kita juga coba membandingkan monolit versus microservice. Selanjutnya kita akan ngebahas juga mengenai kelebihan dari microservice ini.
Lalu kita juga akan membahas nih kapan harus memulai untuk migrasi ke microservice. Dan terakhir di video pertama ini akan kita singgung dan bahas juga bagaimana microservice ini berdampak pada bisnis. Lalu pada pembahasan kedua kita akan berbicara mengenai best practice migrasi dari monolit ke microservice. Kita akan berbicara mengenai dekomposisi strategi dan berbicara juga mengenai cara nanti migrasinya. Khususnya kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai Stang-Learn pattern. Ketiga, kita akan berbicara lebih dalam mengenai data management. Kenapa? Karena konsistensi dan integritas dari data ini cukup sangat penting, baik itu untuk aplikasi non microservice ataupun aplikasi microservice. Kita akan berdiskusi menggunakan metodologi yang disebut dengan Saga pattern. Keempat, akan kita bahas juga mengenai bagaimana service dan service dalam microservice ini berkomunikasi. Jadi kita akan berbicara bagaimana cara efektif dan efisien untuk berkomunikasi satu service dengan service yang lainnya. Kita juga akan berbicara mengenai API Gateway. Lalu di video kelima kita akan masuk ke dalam next levelnya dari microservice, yaitu kita akan berbicara mengenai pendekatan event driven architecture yang diterapkan pada microservice. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai command searching, event sourcing, dan juga CQRS pattern. Keenam, ini tidak kalah penting, kita akan berdiskusi mengenai penanganan error dan keamanan pada microservice. Terakhir, di video ketujuh kita juga akan berdiskusi mengenai bagaimana strategi pengujian atau testing yang efektif pada microservice. Jadi itu rekan-rekan ada sekitar 7 materi video yang akan ditampilkan atau dibuat untuk pembahasan kita mengenai microservice, dan harapannya mudah-mudahan materi-materi ini akan membantu rekan-rekan untuk memahami lebih baik dan lebih dalam mengenai microservice. Walaupun saya yakin karena memang microservice ini cukup sangat luas, 7 materi ini diharapkan memang menjadi sebuah entry point atau pembuka gagasan supaya teman-teman dapat mempelajarinya lebih dalam. Oke, kita lanjut pembahasan ke materi pertama ya. Pada materi pertama ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai fundamental microservice itu sendiri. Kita akan banyak membahas mengenai pengertian dari microservice ya. Selanjutnya pada pembahasan ini juga kita akan coba bandingkan antara monolit dan microservice. Selanjutnya akan kita bahas juga lebih dalam mengenai kelebihan dari microservice itu sendiri. Keempat, akan kita coba bahas kapan kita bisa memulai untuk migrasi ke microservice. Jadi kita akan berbicara seberapa siapkah organisasi kita dan seberapa perlukah code kita untuk kita migrasi ke microservice. Terakhir mungkin kita juga akan berbicara mengenai dampak dari migrasi microservice ini ke tim bisnis. Tentunya adalah dampak positif dari hasil migrasi microservice kita. Kita akan coba dengan pendekatan berbicara mengenai success story dari perusahaan-perusahaan yang mereka telah berhasil memigrasi sistem mereka
ke microservice dan apa yang didapatkan manfaat oleh perusahaan dari migrasi tersebut. Urutan pembahasannya mungkin nanti akan agak sedikit berbeda ya, tidak akan seperti 1, 2, 3, 4, 5, tetapi mungkin nanti akan kita ramu mana pendekatan awal yang disampaikan mengenai microservice ini. Baik, kita lanjut pembahasan kita mengenai fundamental dari microservice ini. Kita akan dekati dari sisi non-teknikal dulu ya. Kita akan bahas dari seputar Cloud Native Transformation. Seberapa siapkah organisasi kita untuk berpindah ke Cloud Native dan mulai mengimplementasikan microservices. Kita mulai dari mencari tahu apa itu definisi dari Cloud Native ya. Kalau kita cari di Google gitu ya, pengertian dari Cloud Native ini adalah pendekatan untuk membangun dan menjalankan sebuah aplikasi yang benar-benar memanfaatkan 100% dari keuntungan cloud computing delivery model. Cloud Native juga dikenal dengan cara bagaimana aplikasi atau software kita dapat dibuat dan dideploy ke server. Cloud Native ini bukan hanya sekedar kumpulan teknologi dan tools yang kita gunakan. Jadi kalau kita berpendapat Cloud Native ini adalah tool atau teknologi, ternyata itu kurang tepat. Cloud Native itu sendiri sebenarnya merupakan pendekatan filosofis untuk kita dapat membangun sebuah software aplikasi yang sepenuhnya memanfaatkan cloud computing. Paradigma baru ini tidak hanya merangkul teknologi baru, tetapi juga harus membutuhkan cara kerja yang baru. Jadi singkatnya, transformasi ke Cloud Native ini membutuhkan new way of thinking dan new way of working. Jadi kita tidak bisa migrasi ke Cloud Native tanpa kita merubah bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bekerja. Terdapat 4 prinsip utama ketika kita akan mendevelop sebuah Cloud Native System. Di antaranya pertama memang arsitektur yang disarankan adalah microservices. Kedua, packaging dari source code kita harus berbasis container. Lebih terkenal mungkin udah familiar kita dengan sistem Docker gitu ya. Salah satunya sistem Docker. Lalu proses ketika sebuah software ini di-deliver ke production menggunakan metodologi sebuah proses development dan deployment yang dikenal dengan namanya keberlangsungan delivery atau bahasa kerennya ya continuous delivery. Jadi harus ada CI/CD, continuous integration dengan continuous deployment yang harus kita gunakan. Keempat, prinsip dari Cloud Native ini adalah harus adanya DevOps. DevOps ini adalah sebuah metodologi bagaimana kita bisa ngepromot sebuah komunikasi yang lebih bagus dan kolaborasi yang lebih bagus antara tim development, tim engineering yang mengerjakan pembuatan kodenya dengan tim operasi yang menjalankan server tersebut di production. Microservice sendiri adalah satu bagian dari 4 prinsip utama Cloud Native. Dengan begitu ya kita paham bahwa microservice ini adalah salah satu pendukung dari Cloud Native Development tersebut. Apa keuntungan dari Cloud Native gitu ya?
kenapa kita harus menggunakan cloud native kenapa tidak dengan cara yang tradisional, misalkan menggunakan on-premise server. Nah, keuntungan dari cloud native pertama adalah time to market yang jauh lebih cepat ya. Dengan cloud computing ini, waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan sebuah produk atau aplikasi ke pasar atau ke user menjadi jauh lebih cepat. Timnya itu dapat dengan mudah mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dan memanfaatkan layanan siap pakai yang disediakan oleh penyedia cloud. Kalau zaman dahulu, sepengalaman saya, ketika kita akan deployment software kita ke production, maka ada waktu yang cukup panjang yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan server, dalam hal pengajuan dana, lalu analisis hardware yang tepat gitu ya, sampai setup dan deployment. Sehingga waktu itu bisa kita pangkas. Kenapa? Karena kita bisa memilih suatu layanan yang hal-hal tersebut itu tidak harus kita lalui. Kedua, kita juga akan dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan lebih bagus untuk tim bisnis. Cloud computing dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan cara yang lebih baik. Dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dengan cepat dan merespon permintaan pelanggan dengan lebih baik. Karena waktu setup, waktu deployment ke production menjadi cukup singkat, hal ini mengakibatkan kita bisa membantu tim bisnis jauh lebih baik daripada kita masih menggunakan cara-cara lama dengan tradisional menggunakan on-premise server. Ketiga, keuntungan dari cloud native ini adalah kita dapat melakukan optimalisasi dalam hal biaya atau cost. Cloud computing ini memberikan potensi untuk mengoptimalkan biaya infrastruktur IT. Nah, dengan menggunakan model seperti Pay as you go, maka kita bisa membayar atas apa yang kita gunakan saja. Organisasi hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar digunakan, dan mengurangi biaya investasi awal yang besar. Jadi kalau menggunakan server secara on-premise, ya kita biasanya harus mengeluarkan dana awal tuh sangat besar. Kenapa? Karena harga server itu memang bisa sampai puluhan juta dan ratusan juta ya, apalagi server-server yang memiliki kualitas bagus dan sizing yang lebih besar. Keuntungan keempat dari penggunaan cloud native computing ini adalah kita akan memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih baik ya. Layanan cloud ini umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup sangat kuat, termasuk dukungan untuk backup dan konfigurasi keamanan. Biasanya ada konfigurasi default untuk keamanan dan bahkan kita bisa melakukan setting dan setup mengenai konfigurasi ini ke level yang lebih advance atau lebih bagus. Akhirnya hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi baik untuk data kita atau database kita dan aplikasi yang disimpan di cloud tadi. Kelima, keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu proses maintenance terdiri dari pembaruan dan penyelarasan aplikasi kita menjadi jauh lebih mudah. Nah, dalam lingkungan cloud native, pembaruan aplikasi tadi dapat dilakukan secara singkat, secara independen untuk setiap komponen atau layanan yang terlibat. Jadi dengan bantuan CI/CD yang awalnya proses maintenance itu cukup sangat memakan waktu ya, bisa sampai
2 jam 3 jam. Nah, dengan cara CI/CD maka proses kita maintenance mengupdate pembaharuan sistem ke server itu mungkin di bawah hitungan menit ya. Di bawah hitungan 10 menit. Memang tergantung dari besarnya sistem sih. Tetapi secara umum akan lebih singkat daripada yang di maintenance tanpa menggunakan CI/CD. Nah, ini juga memungkinkan tim pengembang untuk berinovasi dan memperbaiki aplikasi tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Nah, mungkin ini karena sudah digabungkan dengan microservice tadi. Selain itu, penyelarasan antara pengembang, penguji, dan produksi menjadi lebih mudah dengan adanya pendekatan cloud native ini. Oke. Keuntungan keenam yaitu adalah kemudahan pengelolaan. Jadi tim DevOps dengan adanya adopsi cloud native, pengelolaan aplikasi menjadi lebih terpusat dan terotomatisasi. Banyak hal-hal yang awalnya harus dipantau dan dilakukan secara manual, dengan adanya bantuan cloud native, hal-hal tadi bisa dilakukan secara otomatis, bahkan bisa di-trigger berdasarkan event atau kejadian tertentu. Alat dan layanan yang tersedia dalam ekosistem cloud native ini seperti orkestrasi kontainer dan manajemen konfigurasi terpusat mempermudah pengelolaan aplikasi secara efisien. Terakhir, ketujuh, ini sampel saja ya, sampel dari keunggulan cloud native adalah inovasi yang cepat. Nah, pendekatan cloud native ini mendorong kita, tim development, mendorong pengembangan dan penerapan aplikasi secara modular dan terdistribusi. Ini juga memungkinkan tim development untuk bekerja secara independen pada bagian-bagian aplikasi tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Hal ini memungkinkan inovasi yang lebih cepat. Kenapa? Karena satu tim dengan tim lain itu tidak saling tunggu ya. Dan pengenalan fitur baru dengan waktu respon yang lebih singkat. Artinya karena gabungan dari empat prinsip utama tadi, akhirnya ya ini mempercepat proses inovasi dari aplikasi atau sistem yang kita buat. So, jadi seberapa siapkah organisasi kita untuk memulai ke cloud native dan memulai migrasi ke microservice? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mencoba melihat karakteristik dari organisasi-organisasi besar dunia yang mereka telah lama mengimplementasikan cloud native dan microservice ini. Dari perusahaan besar tersebut kita bisa mempelajari ternyata minimal ada 6 karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi yang akan mengimplementasikan cloud native dan microservice di tempat mereka. Pertama, karakteristik setiap orang atau individu dari tim yang ada, mereka harus customer centric. Artinya mereka memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan oleh mereka secara individu dan mereka secara tim untuk orang lain. Artinya ketika mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik apa yang mereka bisa, maka sebenarnya mereka sudah memiliki karakteristik sebagai customer centric. Mungkin kalau dalam bahasa kita kan ada yang menyebut bahwa customer adalah raja. Jadi hampir seperti itu sih. Artinya semua individu harus memperlakukan individu lainnya sebagai customer yang harus kita layani dengan baik. Kedua, karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan
mengimplementasikan cloud native dan microservice adalah harus menjadi kebiasaan mereka continuous learning. Artinya pembelajaran sudah menjadi culture mereka. Jadi mereka selalu belajar dari apa yang telah mereka lakukan, bahkan mungkin mereka akan belajar dari apa-apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Learning culture ini dalam artian terbuka terhadap apapun inovasi yang akan mereka lakukan dan terbuka juga terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Kenapa? Karena ada organisasi yang memandang suatu kesalahan ini menjadi sebuah hal yang fatal, sehingga hal tersebut mematikan proses pembelajaran dan mematikan learning culture ini. Jadi karakteristik organisasi yang akan mengadopsi cloud native, mereka harus continuous improvement, harus continuous learning. Ketiga, karakteristik yang harus dimiliki yaitu dalam proses developmentnya harus mengimplementasikan agile metodologi. Jadi kalau masih menggunakan selain agile, sangat disarankan segera menggunakan agile metodologi dalam proses developmentnya. Selanjutnya, karakteristik yang harus mereka miliki yaitu mereka harus fokus on product, not project. Artinya software yang mereka miliki harus ditreatment sebagai produk, tidak ditreatment sebagai project. Ini akan benar-benar mengakibatkan cara tata kelola yang berbeda ketika mereka memandang software yang mereka migrasi sebagai produk dengan memandang sebagai project. Itu benar-benar cukup sangat berbeda. Dan yang keempat ini kadang menjadi sebuah tantangan ya bagi beberapa organisasi dan bahkan menjadi sebuah ancaman. Kenapa? Karena organisasinya sudah tidak bisa memperlakukan cara-cara tata kelola yang lama gitu ya. Kenapa? Karena harus mulai berpindah ke tata kelola yang memandang software yang mereka maintenance atau software yang mereka buat sebagai produk. Selanjutnya di dalam proses delivery-nya benar-benar banyak menggunakan proses automation. Mulai dari testing, CI/CD, pokoknya semua proses sampai software kita terdeliver ke production itu benar-benar banyak mengutilize automation ini. Keenam, cirinya adalah banyak digunakannya software open source. Software open source ini dalam artian bukan software yang free ya. Artinya open source itu tidak sama dengan free, tetapi ya open source juga memang ada yang memiliki harga yang cukup tinggi dikarenakan memang kualitasnya. Open source ini artinya memang si code-nya itu terbuka untuk kita sebagai publik untuk bisa berkontribusi di aplikasi tersebut. Nah, ini jadi 6 karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan mengimplementasikan cloud native dan microservice. Kalau organisasi kita belum ada atau belum bisa memenuhi, berarti tugas kita sebagai leader atau tim manajemen memastikan organisasinya bisa perlahan-lahan memenuhi 6 karakteristik ini. Nah, kalau kita lakukan breakdown lagi lebih detail, ternyata dari 6 karakteristik tadi itu bisa kita bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa fase atau stage
dan bisa kelompokkan ke dalam beberapa bagian, atau mungkin ya bisa disebut juga beberapa kelompok dari organisasi kita ya. Di sini kalau proses itu ada sekitar 5 ya. Satu ada no process, kedua waterfall, ketiga agile ya, agile, keempat cloud native, dan kelima adalah proses next dari cloud native tersebut. Nah, kelompok-kelompoknya ada di bagian culture, ada bagian product dan service design, ada di tim itu sendiri, ada di bagian proses, ada di bagian arsitektur, di bagian maintenance, delivery, provisioning, dan infrastruktur. Nah, organisasi atau kita sendiri maka harus melihat organisasi kita itu sekarang adanya di bagian mana. Apakah semuanya masih ada di bagian no proses, atau memang sudah semuanya pindah ke agile gitu ya. Nah, kita akan bahas ini lebih detail ya di next pembicaraan kita di video kali ini. Oke, kita bahas dulu dari 4 kondisi stage tadi ya. Oke, area kondisi dari organisasi. Yang pertama ini adalah area di mana tidak ada proses sama sekali di organisasi tersebut. Ciri utamanya katanya mereka bergerak dulu ya. Pokoknya mah kerja, berpikirnya nanti. Artinya ya ini aja dulu hajar dulu ya. Nanti berpikirnya kemudian. Ini ada area 1 di mana areanya tidak ada proses sama sekali. Kedua, ini area waterfall. Area ini ciri utamanya adalah mereka sudah memiliki proses yang dilakukan, tetapi masih bersifat long term result. Artinya keluaran atau outputnya itu masih dalam tataran output jangka panjang ya. Biasanya di area waterfall ini banyak sifat-sifat kayak prediksi gitu ya. Oh, kalau mengerjakan project ini berapa lama, ini butuh berapa orang, berapa duit, berapa lama. Nah, ini area-area dari waterfall. Ketiga, ini adalah area kondisi organisasi yang sudah masuk ke area agile ya. Biasanya dicirikan oleh proses yang lebih baik. Artinya prosesnya sudah sangat lebih bagus dari yang area kedua, tetapi masih ada cost yang tinggi ya di prosesnya. Sedangkan keempat, ini adalah area cloud native, sebuah area yang untuk saat ini adalah area yang sangat ideal untuk sebuah organisasi. Prosesnya sudah sangat bagus, cost-nya juga sudah sangat efisien dan efektif. Oke, kita coba bahas lebih detail ya dari area-area tadi. Oke, area nomor 1 lagi ya, yang no proses tadi adalah area sebuah organisasi yang berjalan dengan tidak ada proses. Tadi disebutkan yang digunakan, atau saya suka menyebutnya area barbar. Rata-rata mereka bekerja dulu baru berpikirnya kemudian. Nah, umur organisasi atau perusahaannya umumnya ya masih sangat muda, yaitu berkisar antara 1 sampai 3 tahun atau early stage perusahaan. Nah, apabila kita mendapatkan sebuah perusahaan yang umurnya sudah lebih dari 3 tahun tetapi masih tidak memiliki proses ya, atau perusahaan masih ada di area ini, berarti ada sesuatu yang salah di dalam organisasi yang harus diperbaiki. Dan ketika kita masih ada di area nomor 1 atau area no proses, maka
sangat tidak disarankan untuk memulai menggunakan cloud native, bahkan untuk berpindah ke microservice sekalipun. Kenapa? Karena di area ini timnya itu betul-betul belum siap untuk memulai sebuah pekerjaan microservice. Area kedua, area waterfall proses. Tadi disebutkan ini sudah ada proses yang lebih baik, terencana dan terukur. Akan tetapi proses dan hasilnya itu masih lama baru bisa dilihat. Ya, rata-rata memang berupa long term result atau long term rencananya itu memang rencana jangka panjang. Nah, proses ini untuk di kondisi sekarang, ya, di mana dunia ini serba cepat, sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang. Artinya ya waterfall sudah sangat tidak disarankan untuk digunakan. Nah, kondisi sekarang yang membutuhkan semuanya serba cepat membuat perusahaan yang lebih cepat beradaptasi akan mengalahkan perusahaan besar tetapi lambat. Jadi dalam kondisi era sekarang itu perusahaan bukannya lagi perusahaan besar akan mencaplok perusahaan kecil, tetapi perusahaan yang bisa bergerak cepat akan mencaplok perusahaan yang bergerak lambat walaupun organisasinya besar gitu ya. Misalkan enterprise besar banget, tetapi kalau bergeraknya mereka lambat, maka akan tergerus oleh zaman. Nah, ini banyak histori ya, banyak cerita yang bisa kita ambil juga. Saya tidak akan menyebut merek, tapi dahulu kita punya sebuah merek handphone yang cukup sangat terkenal dan sekarang tuh kalah bersaing oleh merek-merek handphone yang lebih maju dalam hal inovasi gitu ya, lebih cepat. Oke, nah kalau organisasi kita masih ada di dalam area kondisi waterfall ini, maka ya pikir-pikir dulu lah kalau teman-teman mau memulai pekerjaan microservice. Area ketiga ini adalah area agile proses, yaitu proses yang digunakan sudah lebih baik. Proses dan hasil bisa dilihat secara cepat. Ya, jadi prosesnya itu bisa dalam ukuran seminggu atau 2 minggu itu sudah bisa kita lihat ya. Dan bisa beradaptasi dengan segala keadaan. Karena namanya ini ya, namanya agile berarti dia itu tidak status quo, artinya menerima dan bisa beradaptasi dengan tantangan zaman. Nah, akan tetapi dalam area agile ini masih banyak hal yang membuat semua proses tidak bergerak dengan cepat dan cenderung high cost, ya, masih tinggi di dalam ketika masih ada di agile proses ini. Nah, kondisi ketiga ini merupakan kondisi yang sangat tepat apabila organisasi sudah mulai memikirkan untuk berpindah ke cloud native dan menerapkan microservice. Kenapa disebut sudah tepat waktu? Kenapa? Karena ada beberapa faktor juga yang bersifat teknikal yang harus kita penuhi ketika kita mau migrasi ke microservice. Jadi kalau dari area kondisi memang sudah ready gitu ya, tetapi dari segi teknikal mungkin harus dievaluasi lagi apakah memang sangat tepat untuk migrasi atau enggak. Sekali lagi ini adalah area 3 yang kondisi memang tepat kita untuk memulai pekerjaan microservice. Area keempat ini adalah area cloud native proses, merupakan proses yang sangat ideal mesti harus kita capai dan gunakan untuk kondisi sekarang. Semua prosesnya akan berjalan efektif dan efisien, cost juga sudah sangat signifikan meningkat efisiensinya. Nah, hal ini terjadi karena semua proses sudah saling mendukung satu sama lain. Jadi dari yang tadi grafik diagram kesiapan organisasi atau metrik kesiapan organisasi,
Semua bagian itu memang sudah saling mendukung. Nah, ciri utamanya seperti disebutkan adanya benar-benar full automation pada beberapa hal yang dulunya dilakukan secara manual. Nah, apabila organisasi ada dalam kondisi ini, ya sebenarnya microservice-nya itu harus sudah beres di tahap ini. Atau minimal sudah banyak servis-servis yang berjalan secara microservice. Nah, ini adalah penjelasan area kondisi organisasi. Kita akan coba jelaskan lebih detail bagian-bagiannya ya, mulai dari tim, mulai dari bagian desain dan produk, sampai mungkin ke arsitektur. Oke, kita lanjut ke penjelasan lebih detail dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Dalam kesiapannya organisasi tersebut untuk bisa melakukan migrasi ke cloud native dan memulai proses pengerjaan migrasi ke microservice. Kita mulai dulu dari bagian culture atau habit dari sebuah perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan culture atau habit ini dapat dijelaskan sebagaimana cara atau teknik seorang individu di dalam sebuah organisasi berinteraksi satu sama lain. Biasanya bagian ini menjadi ciri khas dari sebuah organisasi. Jadi sebuah organisasi itu akan dicirikan dari culture-nya. Nah, satu organisasi dengan organisasi yang lain akan memiliki ciri khas yang berbeda apabila culture-nya ini berbeda satu dengan yang lainnya. Bagian ini juga menjadi modal dasar untuk bagian-bagian lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam artian, apabila culture atau habit ini sudah berada di area proses yang sudah cukup baik, misalkan sudah berada di Agile, bahkan sudah ada di cloud native proses, maka bagian-bagian yang lainnya seperti produk, desain, arsitektur, tim akan mudah untuk dipindah ke area yang lebih baik. Nah, sebaliknya apabila culture atau habit ini masih berada di area no process, maka akan sangat sulit sekali untuk merubah bagian yang lain selain culture untuk dipindah ke proses yang lebih baik. Kita coba jelaskan lebih detail. Nah, untuk culture dari sebuah organisasi yang berada masih di area no process, ini dicirikan dengan karakteristik individualis. Komunikasi itu hanya berdasarkan preferensi personal. Tidak ada cara yang formal dan disepakati untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, culture ini biasanya terjadi di perusahaan rintisan atau startup gitu ya. Startup yang memang baru berumur mungkin sebulan, 2 bulan, sampai ke ukuran 1 tahun atau 2 tahun. Selanjutnya adalah culture yang ada di area waterfall. Nah, dicirikan dengan adanya sifat-sifat prediktif. Nah, biasanya organisasinya itu cirinya long term planning dan bekerja berdasarkan deadline. Lalu tim juga akan fokus untuk mendeliver kompleks sistem sesuai dengan deadline tadi. Dan spesifikasi sistem harus sama persis
dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Jadi selama proses pengerjaan atau development yang panjang tadi, misalkan setahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai 3 tahun lebih. Nah, software itu di akhir pengerjaan itu harus sama persis dengan apa yang mereka rencanakan di awal. Kalau tidak sama persis berarti proses pengerjaannya itu dinyatakan gagal atau tidak sesuai dengan harapan. Tim sendiri atau individu sendiri cenderung untuk tidak melakukan coba-coba. Artinya mereka jarang ada eksperimen, segala halnya itu harus pasti. Selanjutnya cirinya lain dari waterfall ini, ada banyak sekali dokumentasi yang harus dibuat, lalu bergerak juga secara prosedural, dan terjadi pemisahan tim berdasarkan spesialisasi. Meeting juga diatur secara reguler, biasanya terjadi meeting seminggu sekali. Nah, culture ini umum berada di perusahaan medium atau large, bahkan mungkin enterprise perusahaan. Nah, selanjutnya adalah area agile. Nah, kalau area agile ini, culture-nya itu memiliki karakteristik iteratif. Goalnya itu sudah lebih kecil dan lebih sederhana, ya. Fokus untuk mencapai goal dalam waktu secepat mungkin. Tetapi memang goalnya ini tidak besar. Kenapa? Karena goalnya tadi yang asalnya long term sudah dipecah-pecah menjadi goal yang short term. Nah, tim akan fokus ke goal yang short term ini, tidak fokus ke dalam goal yang long term. Ini bukan berarti bahwa organisasi itu tidak memiliki goal jangka panjang. Akan tetapi goal yang besar tadi atau goal jangka panjang tadi diubah ke dalam goal-goal yang kecil-kecil. Lalu dalam proses pengerjaannya juga mungkin di akhir itu hasil software ini tidak akan persis 100% dengan apa yang telah direncanakan dari awal. Kenapa? Karena dalam hal perjalanannya mungkin ada perubahan, mungkin ada perbaikan, dan bahkan mungkin ada pengurangan terhadap target yang harus dicapai. Terakhir, dari area agile ini, mereka memiliki karakteristik komunikasi dilakukan secara singkat biasanya dan dilakukan tiap hari. Mereka tiap hari melakukan stand up meeting, menjelaskan target mereka, menjelaskan rencana mereka, dan mungkin menjelaskan kalau terjadi suatu blocking yang menghambat proses pengerjaan. Tapi karakteristik utamanya meetingnya itu tidak lama, bahkan disarankan lebih kecil atau lebih singkat dari 1 jam waktu meetingnya. Selanjutnya adalah ciri atau culture habit dari organisasi yang sudah berada di area cloud native. Nah, ini dicirikan dengan adanya pool kolaborasi dari setiap individu. Nah, kalau diperjelas lagi, biasanya goal yang akan dicapai ini cenderung luas tetapi tidak mendalam. Mereka punya visi yang luas tetapi biasanya belum di-set detail, spesifikasi, dan deadline-nya. Jadi mungkin hanya masih berupa roadmap secara besar, baru nanti akan didetailkan dalam proses yang iteratif tadi. Lalu menekankan pada proses continuous learning dan continuous improvement. Tim sendiri sudah ada self education, jadi mereka sudah secara default
selalu belajar tanpa harus diminta ataupun disuruh, dan akan banyak proses-proses eksperimen dan riset. Nah, hasil akan dilihat dari data yang ada di lapangan. Jadi hasil pengerjaan itu tidak hanya dilihat dari aplikasinya sudah beres, tetapi akan dilihat dari feedback data di lapangan. Nah, kalau feedbacknya bagus, maka hasilnya ini mungkin akan dilanjut atau diimprove atau dilakukan perbaikan dari fitur tadi. Tetapi kalau dari lapangan datanya ternyata menunjukkan hasilnya kurang baik, nah mungkin si pekerjaan tadi bisa dihentikan dan tim akan pindah ke inisiatif yang lainnya. Selanjutnya, culture ini penting untuk organisasi yang ada di industri yang penuh ketidakpastian atau organisasi yang berada dalam sebuah keadaan yang berubah dengan sangat cepat. Selanjutnya, culture dari organisasi yang ada di area next dari cloud native. Nah, ini biasanya dicirikan dengan ciri-ciri tim itu benar-benar sudah full eksperimental. IT akan bertindak sebagai partner bersama-sama dengan tim bisnis melakukan co-create sebuah solusi untuk organisasi tersebut. Oke, jadi ini penjelasan pertama mengenai culture atau habit dari sebuah organisasi yang ada dalam metrik kesiapan organisasi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut ke penjelasan untuk untuk bagian produk dan service design. Yang dimaksud dengan produk dan service design ini didefinisikan sebagai bagaimana sebuah keputusan dalam sebuah organisasi itu dibuat dan diambil, serta apa yang harus dilakukan berikutnya. Misalkan kita telah membuat satu inisiatif atau fitur dari produk kita, maka apa yang harus dibuat selanjutnya dan fitur apa yang harus ditambahkan ini masuk ke dalam bagian produk dan service design itu sendiri. Nah, kalau kita jelaskan lebih detail dari bagian-bagian produk service design di setiap proses. Pertama, di bagian yang masih no proses ini biasanya dicirikan dengan istilah arbitrary. Biasanya desain produk berasal dari ide founder atau ide top level management. Terkadang bahkan mungkin idenya itu random dan berasal dari keisengan belaka atau ya mungkin wangsit yang didapat dari top management. Maka setelah itu barulah ide atau pengerjaan sebuah produk ditentukan apa yang harus dilakukan. Itu di area no process, jadi bersifat arbitrary. Lalu kalau sudah berada di area waterfall, biasanya tim produk dan service design ini memiliki sifat mereka akan fokus pada fitur yang requestnya dari mungkin customer gitu ya, atau dari potensial customer datang idenya via sales, ataupun juga datang idenya dari product manager. Nah, ide tersebut akan dikumpulkan
diakses, dianalisis, dan dijadikan daftar fitur yang akan dirilis berikutnya. Nah, lalu rilis fiturnya sendiri biasanya dilakukan sekaligus dalam jumlah besar. Misalkan setiap 6 bulan sekali atau 12 bulan sekali. Nah, ini ciri dari produk dan service design yang masih ada di area waterfall. Selanjutnya tim produk atau service design yang sudah masuk ke area agile. Ini dicirikan dengan istilahnya fitur driven. Jadi pengambilan keputusan itu akan di trigger atau didorong berdasarkan feature. Biasanya tim produk fokus pada fitur-fitur yang kecil, less planning, artinya tidak terlalu banyak planning yang cukup ketat, dan diusahakan rilisnya itu secepat mungkin. Dalam artian secepat mungkin tuh gimana? Jadi gini, kalau kita memiliki fitur yang cukup sangat besar, tetapi memang kita diminta untuk rilis secepat mungkin, maka biasanya hal-hal yang dilakukan adalah pertama, mungkin menambah tim yang mengerjakan. Artinya kuantitas timnya itu ditambah dengan tanpa mengurangi kualitas ya. Jadi fokusnya itu adalah di kualitas. Nah, untuk mengejar waktunya adalah dengan cara menambahkan tim. Apabila timnya ini tidak bisa ditambahkan, maka biasanya bukan dengan cara memundurkan waktu pekerjaan, tetapi dengan cara mengurangi skop pekerjaan yang harus dideliver. Nah, ini ada banyak istilah ya, misalkan MPP gitu ya, minimum visible product yang ready bisa kita rilis di production. Jadi bukan waktu yang dimundurkan, bukan kualitas yang dikurangi, tetapi skop yang kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa rilis tepat waktu. Oke, nah biasanya fitur baru ini akan dirilis setiap minggu atau 2 minggu sekali, atau kalau paling lama adalah 1 bulan sekali. Nah, fokus pada perubahan yang cepat dan seringkali dilakukan tanpa long term plan. Jadi benar-benar berbasis sprint 2 mingguan atau sprint 1 mingguan atau sprint 1 bulanan. Nah, semakin cepat kita bisa naik ke production, berarti tim ini akan semakin cepat mendapatkan feedback, sehingga kita sudah mendapatkan informasi dan insight atau masukan. Apakah fitur tersebut akan ditingkatkan lagi lebih baik atau di enhance, yang awalnya kan hanya MVP gitu ya. Nah, ternyata mendapat respon yang cukup baik, maka fitur tadi itu dilengkapi, diperbagus, dan diperkuat. Apabila kalau feedbacknya jelek, maka fitur tadi ya kita hentikan, diganti dengan fitur yang lainnya. Nah, ini akan sangat benar-benar bermanfaat ya, daripada kita menggolkan sebuah fitur yang gede tetapi memang wasting gitu ya, nggak kepake, dikerjakan 1 tahun tetapi pas rilis ke production nggak pernah dipakai sama sekali sama klien saya atau user, bahkan mungkin tim bisnis nggak pernah menggunakannya sama sekali. Itu salah satu keuntungan dari fitur driven ini. Dan sekali lagi kalau di area agile ini fokus bukan pada bukan pada tepat waktunya ya, tetapi lebih difokuskan pada quality dan memperhatikan tepat waktu. Kalau dimungkinkan ditambah tim, kalau tidak dimungkinkan tim ditambah, kita mainkan area scope dari target
fitur yang harus kita rilis. Oke. Selanjutnya adalah produk atau service design yang ada di area cloud native. Nah, ini dicirikan dari data driven. Jadi melanjutkan dari Agile, ya kalau Agile kan per fitur. Nah, ini kita ditambahkan lagi dengan feedback data driven, baik itu untuk menentukan apakah sebuah fitur ini harus dilanjut atau dihentikan, atau untuk menentukan fitur apa yang harus kita buat di selanjutnya. Jadi benar-benar diambil dari data yang kita dapatkan dari lapangan. Nah, biasanya ciri khasnya itu ada proses pengumpulan data dari real user untuk menentukan fitur mana yang akan dipertahankan, fitur mana yang akan dihilangkan. Proses ini dilakukan secara manual atau otomatis atau kombinasi keduanya. Pemilihan fitur mana yang akan di-develop selanjutnya dilakukan dengan proses yang singkat, jadi tidak lama-lama ya, dan berdasarkan feedback dari user tadi. Lalu ciri utamanya tuh ada selalu proses A/B testing. Jika fitur baru dirilis lebih disukai user, fitur akan dipertahankan. Jika tidak, fitur akan dihilangkan atau diperbaiki. Selanjutnya adalah area next dari tim produk atau service design yang ada di next area dari next cloud native. Nah, kalau ini cirinya adalah all driven. Semua digunakan oleh tim untuk menentukan keputusan. Baik itu mungkin keputusan dari pejabat gitu, top management, ataupun dari data driven tanpa menghilangkan esensi dari long termnya. Jadi di sini itu benar-benar sudah semua kondisi diperhatikan. Oke, lalu di sini mungkin selain all driven juga dikenal dengan nanti adanya AI ya, artificial intelligence driven atau machine learning. Nah, biasanya apa? Biasanya memang si mesin atau AI ini yang menentukan fitur tadi ya, berdasarkan data-data yang masuk. Jadi interaksi dari manusia itu sudah cukup sangat kecil terhadap pengambilan keputusan. Nah, AI ini akan melakukan evolusi perubahan secara perlahan terhadap fitur yang ada pada sistem. Jadi ini adalah penjelasan dari setiap stage untuk bagian produk dan service design. Oke, kita lanjut ke penjelasan area tim atau engineering. Yang dimaksud tim atau area engineering ini bisa diartikan sebagai bagaimana tanggung jawab, komunikasi dan kolaborasi antar tim berjalan di dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya kalau untuk tim yang masih ada di area no process, biasanya timnya sendiri tidak memiliki organisasi ya. Jadi tidak ada organisasi sama sekali dan lebih cenderung bekerja berdasarkan single contributor. Jadi mungkin timnya itu lebih dari satu ya, bisa 2, 3, tetapi masing-masing individu itu bekerja secara sendiri-sendiri. Oke. Biasanya tidak ada manajemen formal sih untuk mengatur interaksi tadi, dan biasanya terjadi di di perusahaan-perusahaan rintisan gitu ya, atau startup yang memang masih umurnya tuh masih seumur jagung. Kedua, kalau tim engineering yang sudah masuk ke area waterfall, ini biasanya dicirikan dengan adanya pool hierarchy. Kerjaan juga bersifat top down order. Jadi
ada perintah dari atasan dan bawahan akan melanjutkan dan mengerjakan perintah dari atasan tadi. Keputusan dari top manajemen atau manajer pelaksana oleh anggota tim sesuai fungsinya atau spesialisasinya masing-masing. Nah, tim terpisah-pisah sesuai dengan fungsi ya, misalkan software architect, back end developer, front end developer, tester dan operasi. Jadi benar-benar timnya ini dipisah berdasarkan fungsional tadi. Lalu komunikasi antar tim biasanya menggunakan tool ya, sudah ada tool kalau di area waterfall ini. Contoh lah misalkan Jira atau dilakukan melalui manajer. Jadi manajernya itu punya daftar tas-tas, misalkan mereka simpan di sebuah Excel gitu ya. Lalu nanti manajernya ini yang mengatur proses kerja dari si timnya. Nah, biasanya kalau waterfall ini memang terjadi di organisasi besar atau enterprise. Ketiga, ciri tim atau engineering yang sudah masuk ke area proses agile. Nah, ini ciri utamanya adalah dengan adanya cross functional team. Nah, biasanya spesifikasinya itu tidak terlalu banyak, lebih sedikit dan lebih banyak ke cross capability yang ada di tim. Jadi timnya ini mungkin memang memang masih ada orang spesialisasi back end, front end, tetapi antar tim ini bisa saling cross capability, saling bantu berdasarkan kemampuan mereka. Misalkan salah satu yang umum adalah developmentnya ini ngebantu juga proses testing. Biasanya kan kalau di area waterfall itu testing itu benar-benar ditugaskan oleh tim QA ya. Nah, kalau di Agile ini biasanya tugas terhadap testing ini sudah bisa dibagi dua bebannya, ada di bagian engineering, misalkan mereka menyiapkan unit testing, lalu bagian QA-nya sendiri ya akan mengerjakan tes yang lebih umum. Seperti itu contohnya kolaborasi antara developer dan tim QA. Nah, selanjutnya biasanya ada yang disebut dengan Scrum Master dan Product Owner. Nah, sebagai fasilitator komunikasi antar tim. Jadi Scrum Master atau Product Owner ini berperan untuk membantu supaya komunikasi antar tim ini berjalan dengan baik. Tetapi kalau di area Agile ini masih adanya struktur dan hierarki. Jadi tidak hilang sama sekali, tetapi memang sudah ada cross functional dan mungkin cross kolaborasi. Selanjutnya adalah tim engineering yang sudah masuk ke area cloud native. Ini dicirikan dengan adanya DevOps atau SRE ya, Site Reliability Engineer. Nah, biasanya ini sekarang kolaborasinya itu bukan hanya engineering atau development dengan QA. Sekarang sudah ada kolaborasi antar developer dengan operasional. Ya, jadi kolaborasi tim developer dengan operasi, baik itu operasional dalam hal server ya, yang menjaga proses server bekerja atau server dipantau, tetapi ada juga kolaborasi antara developer dengan tim operasional secara bisnis. Oke, lalu biasanya tim terlibat mulai dari perencanaan. Jadi si keputusan itu melibatkan semua. Jadi mulai penentuan perencanaan itu setiap bagian dari organisasi ini terlibat. Lalu penentuan arsitektur juga bukan hanya dimiliki oleh salah satu orang atau top manajemen, tetapi berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
testing dan development sampai operation. Jadi semuanya itu sudah ada kolaborasi. Selanjutnya adalah nextnya dari engineering yang sudah masuk ke area next dari cloud native. Ini dicirikan dengan istilahnya internal supply chain. Nah, setiap service adalah produk yang terpisah dan menjadi tanggung jawab sebuah tim, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi bisnis. Jadi satu tim itu benar-benar mereka full bertanggung jawab terhadap semua service tertentu. Ya, mereka menentukan nanti bagaimana proses bisnisnya, bagaimana sistem teknisnya, dan bagaimana mungkin nanti operasionalnya. Jadi satu tim ini benar-benar bertanggung jawab penuh, tidak bergantung kepada orang-orang yang ada di luar tim tadi. Oke, jadi ini penjelasan dari bagian tim atau engineering untuk berbagai stage atau bagian dari proses yang ada. Oke, kita lanjut ke penjelasan bagian yang lainnya, yaitu kita masuk ke penjelasan proses itu sendiri. Jadi bagian ini didefinisikan sebagai bagaimana sebuah organisasi melakukan pembagian tugas dan mengeksekusi sebuah proyek, produk atau task. Nah, kalau bagian proses di area yang masih belum ada no proses bersifat random. Kalau di bagian waterfall ya waterfall artinya memang prosedural seperti itu. Lalu kalau di bagian agile ini dicirikan nanti menggunakan Scrum metodologi ataupun Kanban. Sedangkan kalau di area cloud native, nah nanti ditambah agile itu dengan design thinking dan lean process. Di nextnya sendiri biasanya prosesnya itu sudah bersifat distributed dan self organisasi. Jadi organisasinya memang sudah bisa mengatur dirinya mereka sendiri. Oke, jadi ini singkat untuk bagian proses ya. Selanjutnya di bagian arsitektur. Nah, yang dimaksud dengan arsitektur ini adalah area didefinisikan sebagai struktur keseluruhan dari sistem atau teknologi yang diadopsi pada waktu itu. Untuk bagian arsitektur di mana stage dari organisasi masih berada di area no proses, biasanya cirinya itu mereka membuat arsitektur itu berdasarkan trial dan error. Jadi mereka mencoba error. Jadi arsitektur itu dibuat berdasarkan coba-coba tadi. Lalu biasanya tidak ada arsitektur prinsipal. Jadi tidak ada prinsip-prinsip mengenai arsitektur yang mereka pakai atau best practice yang diadopsi. Selanjutnya developer menulis kode dan komunikasi antar sistem dilakukan secara ad hoc atau langsung gitu ya. Nah, integrasi antar komponen tidak terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Karena ya tadi mereka bekerja secara individual sehingga ya dari code ataupun arsitektur juga tidak ada dokumentasi yang lebih baik. Nah, biasanya nanti akibatnya ya software atau yang dibuatnya itu adalah sistemnya tuh sulit untuk di maintenance dan di extend. Kenapa? Karena pengetahuan terhadap code, pengetahuan terhadap sistem hanya dimiliki oleh satu individu masing-masing sesuai dengan bagian yang mereka tangani. Selanjutnya arsitektur yang ada sudah ada di area waterfall. Biasanya ciri khasnya ini adalah monolith arsitektur. Jadi sistemnya itu benar-benar berupa monolith arsitektur.
Oke, lalu ciri dari monolit arsitektur salah satunya bahasa pemrogramannya ditulis dalam satu bahasa pemrograman saja ya. Proses deployment dilakukan dengan proses yang sangat terkoordinasi. Selanjutnya kalau arsitektur yang sudah ada di area Agile, ini biasanya karakteristik arsitekturnya berupa client server gitu ya. Jadi sudah ada pemisahan mana code untuk bagian client atau UI, bagian mana code untuk server atau backend. Dan ini merupakan bentuk dasar dari sistem yang terdistribusi ya. Terkadang dimungkinkan development berjalan secara paralel antar bagian tadi. Tim UI sudah bekerja secara paralel, tim backend juga sudah bekerja secara paralel. Modul-modul yang berlainan codebase antar modul berkomunikasi melalui jaringan atau melalui API tertentu. Biasanya tetap ada coupling, jadi ada coupling antar modul sehingga proses deployment dan developmentnya tetap harus dikoordinasikan. Kenapa? Karena timnya belum terisolasi satu sama lain dan belum autonomi. Nextnya dari arsitektur yang sudah masuk ke area cloud native adalah arsitekturnya berbasis atau pendekatan microservice. Nah, ini cirinya highly distributed, artinya benar-benar sudah terdistribusi. Adanya banyak sekali service yang independen, autonomi, saling berkomunikasi melalui interface yang sudah disepakati ya. Misalkan versioning API, stream, messaging dan selainnya. Setiap service dalam microservice ini dideploy secara independen dan full automated dan full managed. Artinya satu service ini akan terbebas terhadap ketergantungan service lain dan ketergantungan kompleksitas service lain dan ketergantungan kapan waktu harus dideploy atau didevelop. Kenapa? Karena ciri dari arsitektur microservice ini adalah si code-nya itu benar-benar sudah full independen, timnya juga sudah full autonomi. Oke, selanjutnya bahasa pemrograman dari microservice untuk setiap service-nya ini dapat menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Bahkan database-nya juga setiap tim bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari tim tersebut. Selanjutnya adalah area next ya untuk arsitektur. Nah, ini biasanya cirinya berbasis function atau function as service gitu ya. Dalam artian mungkin serverless. Tidak perlu melakukan provisioning infrastruktur, jadi scalingnya ini atau patchingnya tuh sangat mudah. Setiap bisnis logic ditulis dalam fungsi yang berbeda dan dioperasikan oleh function as service provider. Ya banyaklah kalau di AWS kayak Lambda, Azure Function atau mungkin ke Google Cloud Function. Ini nextnya area dari arsitektur. Oke. Selanjutnya adalah bagian dari maintenance dan operasional. Nah, ini didefinisikan sebagai bagaimana sebuah aplikasi dideploy, berjalan di production environment, termasuk cara monitoring, termasuk operasional, menjaga sistem atau aplikasi ini tetap berjalan dengan baik. Nah, biasanya kalau cara maintenance di organisasi yang masih berada di area no process, biasanya mereka bekerja berdasarkan respon dari user compliant. Jadi kalau ada feedback atau ada istilahnya itu
protes gitu ya dari user, maka proses maintenance dilakukan. Selanjutnya, kalau dari area waterfall ini bekerja berdasarkan ad hoc monitoring. Jadi sudah ada monitoring yang dibuat sehingga tim itu bekerja memaintenance bukan hanya berdasarkan feedback dari user, tetapi berdasarkan informasi yang mereka lihat di monitoring sistem mereka. Oke, mereka ada administrator yang melakukan pengecekan dashboard monitoring secara berkala untuk memastikan sistemnya berjalan dengan baik atau enggak. Nah, biasanya tidak ada centralized logging. Kenapa? Karena kan monitoringnya nanti banyak dan si administrator ini harus logging ke sistem setiap server yang ada. Untuk apa? Untuk melakukan troubleshoot diagnostik masalah. Jadi beratnya itu di monitoringnya sudah ada, tetapi karena misalkan servernya banyak, mereka harus login 1, 2, 3 gitu. Sehingga ya proses maintenance menjadi lama. Kenapa? Karena ada proses mereka harus troubleshooting terhadap diagnosa masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah maintenance di proses agile. Ini dicirikan dengan adanya alerting. Jadi tim sendiri sudah men-setup sebuah sistem alert. Jadi kalau ada problem, nah tim ini akan diinformasikan oleh alerting tadi. Lalu sudah ada centralized logging dan centralized monitoring. Jadi banyak sistem log ini sudah dimasukkan ke dalam satu sistem ya, ada dashboardnya sehingga nanti proses troubleshootingnya mudah gitu. Lalu tim operation juga akan merespon jika ada alert gitu. Jadi kalau ada alert, melakukan eskalasi ke tim developer kalau memang tim operasional sudah tidak bisa melakukan fixing. Misalkan ada sebuah bug yang tidak bisa diselesaikan oleh tim operasional, maka tim operasional tersebut akan mengeskalasinya ke tim developer. Nah, terkadang administrator masih harus login ke server untuk melakukan troubleshooting. Jadi ada kalanya misalkan lognya belum lengkap, ya mereka akan masuk ke server untuk mencari informasi yang lebih detail. Tapi intinya akan di-trigger oleh alert. Jadi tidak akan menunggu feedback atau kritikan dari user. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya alerting kita bisa memaintenance tingkat happy dari user. Jadi sebelum user menemukan problem tersebut atau sebelum user mengalami problem tadi, maka sistem alerting kita tuh sudah memberikan informasi ke kita dan kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut jauh sebelum user mengalaminya. Selanjutnya maintenance yang ada di area cloud native. Nah, ini biasanya dicirikan dengan full observability. Jadi sudah ada mekanisme untuk mengobserv semua proses dan mereka sistemnya itu sudah memiliki self healing sendiri. Jadi kalau ada problem itu sudah tahu bagaimana sistemnya ya, bukan manusianya. Sistemnya ini sudah tahu harus memperbaiki permasalahan tersebut seperti apa. Nah, ini tambahannya semua sistem bergantung pada logging. Jadi kita harus benar-benar membuat logging yang cukup sangat bagus ya, sehingga dari logging tadi sistemnya bisa melakukan tracing, alerting yang secara kontinu, mengumpulkan informasi mengenai sistem atau service yang sedang berjalan. Nah, banyak permasalahan yang sudah bisa diselesaikan secara otomatis. Ini yang disebut sebagai self healing ya. Misalkan ada health check yang otomatis melakukan restart sistem jika ada masalah terdeteksi. Ada status dashboard yang bisa diakses oleh orang untuk melakukan pengecekan availability dari service yang sedang berjalan. Nah, jika ada masalah yang harus diselesaikan secara manual, artinya self
healingnya itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan, maka biasanya tim operasional development dan mungkin SRE mengakses product environment untuk melakukan penyelesaian masalah gitu. Jadi ada bagian-bagian grup tertentu yang diberikan akses level untuk masuk ke bagian production untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi umumnya biasanya sih hanya level tertentu ya. Misalkan kalau di developer mah tidak bisa masuk ke production. Misalkan hanya SRE atau hanya tim DevOps saja. Oke, selanjutnya adalah maintenance bagi organisasi yang sudah ada di area next-nya. Nah, ini akan bersifat preventif. Kenapa? Sudah tidak aksi berdasarkan event, tetapi aksi itu akan dilakukan berdasarkan temuan yang dihasilkan oleh machine learning atau AI. Ya, jadi jauh-jauh mereka sudah berusaha sendiri mencari tahu sendiri bahwa ini nih sistem ini bahkan mengalami crash atau akan mengalami bug atau terjadi fraud gitu ya. Jadi sudah dibantu dengan machine learning dan AI. Oke, jadi ini bagaimana maintenance dan operasional yang ada di setiap stage dari proses yang ada. Selanjutnya kita masuk ke delivery. Ya, ini yang dimaksud dengan delivery adalah bagaimana dan kapan aplikasi yang dikembangkan ini harus di-deploy di production. Nah, kalau delivery yang ada di bagian no process biasanya bersifat irregular release, jadi tidak ada jadwal tertentu untuk rilisnya kapan saja, bisa rilis kapan saja sesuai dengan keinginan gitu ya. Selanjutnya kalau di waterfall sendiri ini sudah ada jadwal rilis bersifat periodik, tetapi ya gitu biasanya dalam tahap jangka panjang gitu ya, 6 bulan sekali atau 12 bulan sekali. Nah, kalau di area agile ini sudah continuous integration. Jadi proses build aplikasi dari code menjadi runnable aplikasi dilakukan secara full automated ya. Ada automasi testing juga yang jadi bagian dari proses build tadi. Nah, setiap developer wajib melakukan submission code, misalkan PR gitu ya, merger request setiap hari sehingga bug fixing bisa dilakukan secara incremental. Jadi cirinya itu developer setiap hari melakukan PR, nanti akan dilakukan tes sehingga proses tes itu tidak menunggu semua kerjaan beres dulu gitu kan. Kalau waterfall seperti itu kan semua beres dulu baru dikerjakan tes. Nah, kalau yang sudah agile karena continuous integration nanti sebagian itu bisa naik ke branch tertentu ya, misalkan development atau staging, dan tim QA bisa melakukan pengetesan terhadap fitur atau function yang sudah terintegrasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara delivery yang sudah berada di cloud native. Nah, ini cirinya ini sudah continuous delivery ya. Continuous delivery ini proses dirilis dilakukan secara otomatis dengan frekuensi yang seringkali rilis dilakukan beberapa kali dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu bisa melakukan rilis berapa kali. Organisasi di fase ini sering mengkombinasikan secara continue integration dan deployment ya. Jadi integrasi code-nya dilakukan otomatis juga dan proses deployment-nya juga dilakukan secara otomatis. Ini sering disebut dengan sebagai CI/CD. Jadi kalau di cloud native pasti akan mengimplementasikan CI/CD. Testing dilakukan secara menyeluruh mulai dari unit testing ya sama tim developer, integration test, load testing juga atau test performance, bahkan mungkin security test juga.
Testing tidak hanya dilakukan di development atau test environment, tetapi juga di production. Misalkan gitu ya, kita melakukan chaos engineering ya, ataupun melakukan A/B testing. Nextnya adalah delivery di area yang sudah menerapkan continuous deployment. Nah, ini sistem secara lengkap sudah memiliki automatis deployment dan memiliki otomatis rollback jika fitur atau rilis yang dilakukan membawa dampak negatif pada key metric ya. Seperti misalkan key metric itu bukan hanya key metric technical, tetapi mungkin saja key metric secara bisnis. Misalkan function yang kita deploy ke production itu ternyata menurunkan user konversi, ya otomatis maka nanti si AI ini akan menyuruh untuk fitur tadi di rollback dan kembali ke fitur yang sebelumnya. Oke, jadi seperti tadi naik dan rollback sebuah fitur itu dibantu juga oleh AI atau machine learning. Oke, selanjutnya ini masuk ke area provisioning. Bagian provisioning yang dimaksud dengan provisioning adalah bagaimana proses kita membuat atau memperbarui sistem di production ya. Nah, kalau no process ini manual, jadi kita mau ngedeploy itu mungkin bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, tetapi kalau kalau dilakukan ini pasti akan mengakibatkan down-nya lama. Karena apa? Karena manual. Lalu kalau di waterfall ini sudah scripted, jadi sudah ada sintak untuk menjalankan proses deployment tadi atau memperbaharui sistem tadi. Tetapi masih memang di triggernya secara manual. Oke, kalau di bagian yang scripted tadi terkadang terjadi depth parity. Misalkan aplikasi berjalan dengan baik saat proses development tetapi gagal berjalan di production. Kenapa? Karena proses scripted tadi ya. Jadi kemungkinan ada permasalahan tadi. Jadi di development atau di staging baik, ternyata udah naik ke production masih ada kesalahan. Ini karena dimungkinkan walaupun sudah scripting tetapi ada beberapa konfigurasi yang terlewat gitu ya. Selanjutnya adalah provisioning yang sudah masuk ke area agile. Ini dicirikan dengan adanya config management. Jadi propertiesnya itu sudah diatur sendiri dengan lewat Puppet, Chef atau Ansible. Saya sendiri dulu pernah menggunakan Ansible ya untuk properties dan mungkin menjalankan script automationnya gitu ya. Nah, tetap ini memerlukan manusia untuk menjalankan script, tidak full automation. Tetapi ini sudah tadi ngebantu propertiesnya juga sudah di manage ya, bukan hanya proses deployment source code aja. Selanjutnya ini adalah provisioning di area cloud native ya. Ini cirinya orkestrasi berbasis Kubernetes. Nah, biasanya melakukan container pada aplikasi. Jadi sangat mengurangi potensi terjadinya depth parity gitu ya. Adanya deklaratif konfigurasi ya, misalkan Kubernetes YARN file ataupun properties file ya. Proses orkestrasi hardware juga dilakukan secara otomatis, bukan oleh manusia. Artinya apa? Kalau diperlukan sizing server yang lebih tinggi, nah itu udah otomatis juga sama si Kubernetesnya. Bahkan proses scaling juga sudah dilakukan secara otomatis oleh si Kubernetesnya tadi. Selanjutnya next area dari bagian provisioning, ya ini sudah berbasis serverless ya. Oke, benar-benar full automated oleh cloud provider.
Selanjutnya adalah infrastruktur. Yang dimaksud dengan infrastruktur ini adalah bagaimana physical server di production berada. Jadi bentuknya, di mana lokasinya, dan bagaimana mereka di manage. Kalau untuk infrastruktur di area yang masih nol proses, biasanya hanya berupa single server, dan servernya juga on premise ya, berupa benar-benar physical server. Kalau untuk waterfall masih physical server tetapi sudah multiple server. Kalau Agile sudah berbasis cloud ya, tetapi masih menggunakan PMs. Kalau untuk cloud native ini sudah berbasis full container gitu ya, misalkan Docker, dan sudah hybrid cloud. Adapun Linux-nya ini nanti akan berbasis edge computing. Oke, jadi edge computing ini desentralisasi computing proses di edge atau di lokasi yang dekat dengan user gitu. Jadi kalau untuk user yang di Amerika tuh udah ada server bagi user yang dekat di area user Amerika gitu. Edge computing akan mengambil aplikasi, data, dan service dari centralized location dan mendistribusikan ke lokasi yang lebih dekat dengan user tadi. Edge computing akan membuat aplikasi lebih cepat diakses oleh user. Jadi ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam matriks kesiapan organisasi tadi ya. Oh ya, satu lagi nih, takut lupa tertinggal ya. Jadi kadang dari segi infrastruktur itu ada regulasi server yang harus dipenuhi karena regulasi oleh pemerintahan lokal atau regulasi kebutuhan bisnis proses tertentu. Kenapa? Misalkan regulasinya ternyata servernya harus on premise. Nah, mau tak mau berarti ya kita harus masih mengandalkan server fisik gitu ya. Atau boleh servernya tidak on premise tetapi harus berada di lokasi pemerintahan tersebut berada. Misalkan untuk aplikasi Indonesia maka si cloud provider tersebut harus punya lokasi yang ada di Indonesia. Oke, sekali lagi jadi ini adalah matriks kesiapan dari organisasi. Jadi kita harus sudah tahu nih organisasi kita tuh siap nggak untuk memulai pengerjaan cloud native dan memulai migrasi ke microservice. Minimal dengan metrik ini kita sebagai leader atau manajemen sudah bisa menganalisis dan melakukan validasi nih, sistem kita itu, tim kita itu ternyata masih ada di area waterfall gitu ya. Timnya sudah ada di Agile. Nah, dengan demikian kita sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya semua bagian tadi mulai dari culture, product design, tim, proses itu bisa kita ajak dan pindah minimal ada di area Agile semua. Sebelum ide proses migrasi microservice-nya itu dilakukan. Nah, kalaupun masih ada beberapa yang masih ada di luar area Agile ya, tetapi minimal culture itu harus sudah ada di area Agile. Sedangkan yang lainnya mungkin berdasarkan waktu bisa bisa ditarik untuk segera pindah ke area Agile. Dengan kitanya mempelajari matriks kesiapan organisasi ini, maka diharapkan proses migrasi dan penggunaan cloud native ini memberikan impact yang cukup sangat signifikan. Jadi kita benar-benar sudah prepare dan sudah memplanning untuk kapan si organisasi secara non-technical siap untuk bisa migrasi ke microservice. Kita lanjut ke penjelasan mengenai pattern family.
Nah, pattern family ini adalah grouping dari bagian-bagian dari organisasi kita berdasarkan metrik kesiapan organisasi tadi ya. Jadi antara culture sampai infrastruktur. Nah, kalau kita grupkan lagi bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Pertama, masuk ke dalam kelompok strategi dan risk reduction. Kedua, masuk ke dalam kelompok organisasi dan culture. Ketiga, masuk ke kelompok development dan desain. Keempat, masuk ke dalam grup atau kelompok infrastruktur dan cloud. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian ini bisa kita kelompokkan ke dalam 4 kelompok besar tadi. Nah, yang dimaksud dengan strategi dan risk reduction pattern ini adalah pola-pola yang secara khusus nanti akan membentuk dan menerapkan strategi keseluruhan dalam organisasi cloud native. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko dan untuk membangun kesuksesan jangka panjang. Nah, nanti itu si strategi dan reduksinya itu berjalan selama transformasi dan kemudian kemudian hari ya, setelah proses transformasi ke cloud native-nya beres dan menjaga juga produk yang sudah terjadi selanjutnya. Selanjutnya, kalau organisasi dan culture pattern ini adalah pola untuk memandu evolusi organisasi, mengurangi ketergantungan dan memberdayakan tim untuk menjadi mandiri, proaktif dan mandiri sambil memberikan output dengan cepat dan berulang. Ketiga, ini adalah group development dan design pattern. Ini pola untuk mengetahui bagaimana merancang. Jadi supaya kita tuh tahu nih bagaimana kalau mau memplanning, mendesain, mendevelop dan mendeploy production ini dengan paradigma baru ini. Jadi dengan cara pendekatan cloud native ini ya, dari si pola development dan design pattern kita bisa mempelajarinya. Nah, nanti arsitektur dan proses yang mendukung cloud native, deployment yang dinamis, yang cepat dan responsif. Nah, ini bisa dipelajari dari development dan design pattern ini. Keempat atau terakhir adalah infrastruktur dan cloud pattern. Ini adalah pola yang dapat membantu kita dalam menentukan dan memilih infrastruktur yang tepat sambil menghindari jebakan umum seperti vendor lock atau membangun custom solusi yang tidak perlu. Kenapa? Karena kadang kita itu karena kepusingan gitu kan mencari solusi, kadang kita mengarah ke solusi yang kita buat ternyata tidak diperlukan. Nah, kalau kita coba lihat ya, ini di masing-masing grup pattern ini saya sudah buat juga URL-nya. Ini adalah salah satu website yang bisa diakses yang menjelaskan strategi pattern itu ada. Jadi teman-teman organisasi yang mau bermigrasi ke cloud native ini bisa mempelajari lebih dalam dari website ini. Mulai dari tadi ya, reduction pattern tuh seperti apa. Jadi mulai dari data driven decision making, execute commitment, business case, dynamic strategi. Mudah-mudahan sih kita bisa membahasnya ini satu persatu, mungkin nanti di next video. Kenapa? Karena tadi kan masih secara kasar gitu ya, tapi secara detail nanti implementasinya seperti apa. Nah, dari sini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa mengurus organisasi kita lebih baik. Lalu kalau dari segi culture ini ada di sini bagaimana nanti agile untuk development yang baru ya, manage creativity, POC dan lain-lain. Ini sudah cukup sangat detail. Di bagian development design pattern juga ini bisa dilihat bagaimana melakukan A/B testing lah, lalu
bagaimana kita menghindari proses pembuatan solusi yang harusnya sudah jangan kita buat ya, tinggal pakai. Jadi reinvent the wheel, bagaimana caranya, bagaimana juga nanti continuous integration, bagaimana demo aplikasi, strategic monolith aplikasi, atau bagaimana microservice arsitekturnya sendiri. Bagian keempat ini di bagian infrastruktur dan cloud pattern. Di sini juga nanti bisa dijelaskan hal-hal mengenai private cloud, dynamic scheduling gitu kan, Lipsip at the end, containerizer aplikasi. Jadi dengan mempelajari hal-hal ini ya semua grup tadi, semua bagian itu sudah ada arahannya. Oke, kembali lagi ke slide kita. Nah, terakhir ini ada 2 buku nih teman-teman yang bisa kita pelajari untuk lebih lanjut, berbicara mengenai kesiapan kita transformasi ke cloud native dan memulai microservice. Sekali lagi ini bukan jualan ya, karena saya tidak terafiliasi dengan 2 buku ini, tetapi ini adalah 2 buku yang saya rasa menjadi cukup sangat baik untuk kita baca ketika kita memang mau bermigrasi ke cloud native. Jadi yang satu berjudul Cloud Native Transformation, ini cukup bagus untuk memberikan pengetahuan kita mengenai cloud native dan kapan organisasi kita siap untuk migrasi ke cloud native dan memulai microservice. Satunya lagi The Art of Scalability, ini adalah berbicara mengenai tata kelola juga, proses organisasi, dan berhubungan dengan technical juga. Berhubungan teknikalnya nanti berhubungan dengan microservice itu seperti apa. Jadi ini dua buku yang benar-benar sangat disarankan untuk teman-teman mempelajarinya sebelum menentukan kita migrasi ke microservice. Nah, kalau buku microservice-nya sendiri nanti beda lagi ya, lebih cukup banyak beragam yang bisa kita jadikan sebagai istilah itu sebagai acuan untuk kita pelajari. Oke, jadi sepertinya ini adalah bagian 1 mengenai microservice yang kita mengenai fundamental microservice yang kita dekati dari sisi non teknis dulu ya. Nah, selanjutnya di video kedua kita masih berbicara mengenai fundamental microservice, tetapi akan kita coba dekati secara technical. Nah, sebelum ditutup, mungkin ini ada sebuah quote yang saya buat sendiri. Harus diingat bahwa API ini tidak berjalan dari server ke server, tetapi berjalan juga dari people ke people. Ini akan berdampak terhadap service-service kode-kode yang akan kita buat nanti di code microservice kita. Mungkin saya cukupkan dulu segini untuk penjelasan pertama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan teman-teman semua, dan teman-teman bisa mengambil manfaatnya untuk kapan dari segi manajemen atau segi organisasi bersiap untuk migrasi ke cloud native dan microservice. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, dan apabila dirasa manfaat mungkin minta bantuan untuk di-share ke yang lain. Sekali lagi terima kasih. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.